Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan tentang instalasi OS Linux dengan virtual machine pada OS Windows. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Kevin Koligembo Bang Raja sebagai ketua kelompok dan sekaligus sebagai moderator pada video praktikum pada kali ini. Saya Magdalena Jovita Hatopar yang akan menjelaskan tentang instalasi OS Linux melalui virtual process pada OS Windows. Perkenalkan, nama saya Galileo Retimongkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan mendemonstrasikan tentang pembuatan file terkait pada virtual machine. Ya, halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Di sini saya akan menemani pada bagian proses instalasi di virtual machine dilalui dengan Red Hat. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arifin. Di sini saya akan melakukan pengujian dan penggunaan OS Linux Red Hat yang telah diinstal. Sekian dari perkenalan kami, langsung saja masuk ke materi. Kepada materi pertama kami persilakan. Lagi bersama saya Magdalena Jovita Hatopar. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi OS Linux melalui virtual machine pada OS Windows. Virtual machine adalah sebuah lingkungan server yang dari sisi cara kerjanya bersifat virtual. Bila digambarkan selayaknya sebuah komputer, virtual machine bekerja atau dijalankan pada sebuah partisi yang terisolasi dari komputer host dan resource perangkat semisal memori, CPU, dan bahkan sistem operasi perangkat itu sendiri. Di sini kita menggunakan VirtualBox. Red Hat Enterprise Linux adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh Red Hat untuk pasar komersial. Red Hat dirancang untuk digunakan di lingkungan bisnis dan enterprise dan menawarkan berbagai fitur untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk materi selanjutnya, yang ini materi kedua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Galileo Retimongkas. Saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan Red Hat menggunakan virtual machine pada OS Windows. Yang pertama kita harus mendownload terlebih dahulu. Kita di sini langsung download Red Hat yang pertama. Lalu langsung masuk ke yang paling atas yaitu Red Hat Enterprise Linux. Oke, nah setelah masuk di sini kita harus login terlebih dahulu ya. Pertama di sini kita akan login. Nah, setelah login setelah login kita akan masuk ke developer lalu menginstalnya. Karena di sini kita sudah menginstalnya, maka kita langsung ke membuat virtual mesh-nya. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu. Yang pertama setelah buka kita buat new. Nah, di sini kita akan memberikan nama. Di sini namanya bebas ya, apa aja. Di sini kita akan menggunakan nama kelompok kita itu kelompok 3. Lalu untuk tipenya kita pakai Linux. Kita lalu pakai Red Hat. Red Hat-nya yang 64 bit. Oke. Di sini kita akan menggunakan base memorinya itu adalah 4096. Lalu untuk prosesornya kita pakai 5. Oke, kita akan lanjut. Lalu itu semua tergantung dari kapasitas laptopnya masing-masing ya. Jadi diusahakan disetarakan dengan kapasitas laptopnya masing-masing. Untuk hard disknya di sini kita menggunakan 50 GB. Lanjut, lalu kita finish. Nah, setelah itu kita lanjut ke setting. Lanjut ke storage, penyimpanan, empty, lalu kita ke optical drive-nya untuk memasukkan file yang sudah kita download. Nah, ini. Oke. Setelah selesai kita akan okein. Lalu di sini kita langsung start aja. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang ketiga kami persilakan. Ya, halo teman-teman. Sekarang bersama saya di Rizky Pratama. Bagian saya di sini akan melakukan instalasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, kalau teman saya Gali itu udah ngelakuin apa namanya, membuat file virtual machine-nya. Sekarang saya akan melanjutkannya dengan melakukan instalasinya. Tunggu untuk proses loadingnya ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini bakal masuk ke mode tes sama install. Karena kita instalasi, jadi kita pilih mode install ya. Install Red Hat Enterprise Linux 9.4 itu. Kita klik enter. Kita tunggu lagi proses bootingnya. Instalasi OS itu lumayan lama ya teman-teman waktunya. Jadi bersabar aja. Pas ngelakuin instalasinya nggak apa-apa. Lagi start installer ini teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman udah masuk ke bagian sini untuk memilih bahasa yang mau digunakan. Ini opsional ya, teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, karena saya lebih suka pakai bahasa Inggris, jadi bakal milih yang Inggris ya. Sebelumnya pasti kalau misalnya teman-teman mau ngeklik itu, bakal ada tulisan kayak gini, nggak apa-apa, di capture aja, boleh do not show this message again juga boleh, di capture aja. Nah, jadi kursornya bakal masuk ke dalam si virtual machine ini, jadi nggak bisa keluar kita.
Kalaupun mau keluar, teman-teman bisa menggunakan kontrol yang ada sebelah kanan. Ingat, kontrol di sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri itu nggak bisa. Jadi kontrol sebelah kanan, pencet aja, nanti keluar dia kursornya. Kursor aslinya. Kalau misalnya masuk lagi kursor yang ada di dalam virtual mesinnya, tinggal diklik aja. Terus kita pilih bahasanya, bahasa Inggris saja. United States. Kita continue. Tunggu lagi. Prosesnya loading dulu. Nah, masuk ke sini itu kita langkah pertama itu aku instalasi di destination ini. Masuk aja ke sini, klik automatic partition selected. Nah, ini adalah hard disk virtual yang kita bikin tadi. Yang udah dibikin sama Mas Gali tadi, 50 GB itu. Nah, ini adalah hard disknya. Kita down, kita pilih secara down. Kita tunggu. Masih belum ke itu, diulang aja sekali lagi teman-teman. Kita down lagi. Tunggu sampai sukses ya. Nah, automatic partitioning selected dari sukses itu baru masuk ke sini root account. Di sini untuk ngebuat root gunanya itu nanti misal teman-teman mau menginstal satu software. Di Linux itu kalau teman-teman menginstal satu software itu Linux harus lewat terminal. Nah, ketika teman-teman terminal, teman-teman harus masuk ke root biar punya akses sebagai developernya seperti itu. Kita bikin aja root passwordnya misalnya kelompok tiga gitu aja ya. Lihat dulu kelompok 3. Di sini juga kelompok 3. Jika sudah kita down, terus selanjutnya kita ke sini ke user creation ini, kita kasih nama aja misal kelompok 3 Red Hat gitu. Username juga samain aja, passwordnya kita samain, kita di kelompok 3, sini juga sama kelompok 3. Nah, kita masuk, selesai kita down, lalu kita begin installation atau mulai instalasinya. Nah, karena ini penginstalannya lama, jadi mungkin akan di-cut aja, nanti hasilnya bakal langsung ada ditunjukin gitu. Selesai ngelakuin instalasinya ya, teman-teman bisa lihat sini udah komplit dan udah ada tulisan reboot system sini. Langsung aja kita reboot sistemnya. Bukan reboot secara reboot ya, tapi di reboot restart. Kita tunggu juga. Apa-apa ditunggu ya teman-teman. Nah, sudah keluar kelompok 3 Red Hat. Kita klik. Passwordnya seperti tadi, kelompok 3. Selanjutnya kita enter. Tunggu masuk ke dalam sistem operasinya. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya. Di sini udah ada di sini. Ada permintaan untuk teman-teman bisa take tour di sini kalau misalnya mau lihat sekilas tentang ada apa aja di dalamnya, tapi kita pilih nonteng saja. Nah, sudah selesai. Ini register system itu untuk kalau misalnya teman-teman mau subscribe ke Red Hat Linux-nya untuk mengakses lebih banyak fiturnya itu bisa register system di sini. Jadi kita akan masuk ke tahap pengujian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir materi keempat. Kepada pemateri kami persilakan. Oke, bersama saya Miftahul Mufin. Di sini saya akan melakukan pengujiannya untuk sistem ini. Pertama kita ke activities di pojok untuk melihat ada aplikasi apa saja yang sudah ada di dalamnya. Di sini di pojok kiri. Nah, di sini itu ada banyak tampilan, ada files. Kita coba ke aplikasi lainnya. Kita pilih coba kita apakah ke setting. Kita coba di setting. Ini untuk pengujian. Udah berhasil atau tidak. Di sini itu banyak coba kita. Oh, ternyata ini bisa ini untuk mengganti backgroundnya. Kita ke bawah lagi. Ke bot. Kita coba cek apakah. Nah, di sini itu tentang spesifikasi tentang laptop kita. Ini dia. Udah berhasil ternyata ya kita pakai. Selanjutnya kita kembali lagi. Apakah sudah bisa terhubung ke internet atau tidak ini? Kita pilih password tadi ya. Kita coba langsung apakah bisa terhubung. Kita ketik mau apa? Mau YouTube. Oke, nah YouTube request dari teman saya YouTube. Ini tunggu dulu masih loading. Coba kita apakah berhasil? Kita cari Azahir. Azahir. Oh, ternyata bisa. Jadi sudah connect ke internetnya juga. Apakah bisa nonton? Bisa. Ya, mungkin hanya itu untuk pengujiannya. Terima kasih. Baik, kesimpulan pada praktikum kali ini yakni instalasi Linux di virtual machine pada Windows memungkinkan pengguna untuk menjalankan Linux secara paralel dengan Windows, mempermudah eksperimen ataupun pengujian, serta penggunaan aplikasi khusus Linux tanpa risiko mengganggu sistem operasi utama. Di sini juga kelebihan menggunakan Linux Red Hat yang pertama yaitu stabilitas dan keandalan, dukungan komersial, keamanan yang ketat, sertifikasi dan kompatibilitas perangkat keras, manajemen paket yang mudah, ekosistem yang luas, virtualisasi, skalabilitas dan kinerja tinggi, pembaruan jangka panjang, dan komunitas open source. Baik, sekian dari praktikum kami tentang instalasi OS Linux dengan virtual machine pada OS Windows. Kami ucapkan terima kasih.